Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mohon maaf tadi streamingnya terputus dan mungkin untuk melengkapi kami sampaikan secara bukan dari streaming bahwa Roy Suryo dan teman-teman perlu mencermati kata-kata Roy Suryo sendiri, ya ini hati-hati dengan AI. Karena dengan meyakinkan AI, analisa AI, itu kayaknya mau yakinkan sekian persen kepalsuan ijazah Jokowi, ya sudah mengatakan 200% sebenarnya. Itu sudah dianalisa dengan AI. Hati-hati dengan AI. Boleh jadi yang dianalisa adalah spesimen atau ijazah yang memang bukan asli. Kalau ijazah asli itu kan mestinya kita tahu sendirilah kalau kita terima, kalau bagi orang yang sudah pernah terima ijazah asli tentu tahu bahwa ijazah asli itu ada di kita dan di kita masing-masing, kita laminating, kita rawat, kita pakai stop map dan sebagainya. Dan kalau untuk keperluan macam-macam hanya kita fotokopi dan kita legalisir itu. Jadi kalau yang selama ini sampai dianalisa hurufnya, timenya, ininya, nah ini analisanya yang dianalisa itu apa? Ugeran kepalsuannya itu apa? Kalau yang beredar itu apalagi sesuai dengan yang diterangkan bahwa nomor serinya juga sudah kepotong macam-macam, kemudian mungkin direkayasa macam-macam, boleh jadi Anda terjebak pada trap mereka yang sebetulnya ingin menggiring Anda ke lubang semut, ke lubang buaya. Ya, bisa saja karena Anda hebat, tahu ini lagi ini digiring, Anda dimasukkan ke terowongan dan Anda sebenarnya tahu ya bahwa bukan analisa AI-nya yang bermasalah, tapi yang dianalisa itu loh. Ya. Dan kemudian ketika itu Anda mencoba untuk mencari asuhnya kemana, Anda cari ke UGM ya nggak ada. Yang ijazah asli kan cuma satu. Kalau yang alumni UGM ya tahulah kalau mau wisuda dan sebagainya kita diminta syarat-syarat, ya termasuk menyerahkan kopi ijazah, kemudian keterangan lulus dan sebagainya dari fakultas, baru kita bisa mendaftar, kemudian bisa bisa menerima pinjaman toga, kemudian gladi kotor, gladi resik, kan semacam itu. Banyak proses yang melibatkan orang lain ketika kita wisuda, kita menerima ijazah. Ya, jadi kalau kemudian yang dicari tidak ada di UGM, ya jangan seperti kita mencari sesuatu, kemudian kita tidak ketemu di tempat itu, tempatnya kita goyang-goyang, ya janganlah. UGM telah melakukan kewajibannya sebagaimana seharusnya, ya bahkan memberikan foto-foto dan sebagainya. Demikian juga Fakultas Kehutanan. Kemudian sampai kepada masalah skripsi yang begitu, mungkin itu ada trap juga. Wah, macam-macam kan bisa dibuat trap. Di skripsi diterapkan. Akhirnya seperti itu. Dan akhirnya di Solo, Jokowi menjawab dengan entengnya, ya benar bahwa ijazah adalah hak milik pribadi dan itu juga harus dilindungi oleh negara. Makanya saya katakan kalau itu diusik-usik ya negara harus hadir. Kalau memang untuk suatu keperluan pembuktian, ya lakukan di jalur hukum yang ada, bukan ngoncoki ke rumah, ngoncoki ke kampus, itu kan justru akan mencorengkan nama UGM sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Tifa sendiri di episode di uploadan terakhir.
UGM sudah melakukan satu yang harus dilakukan. Tapi kita mintanya sesuai yang kita harapkan, ya nggak bisa. Nah itu namanya kayak anak-anak minta balon, balon sing ijo. Nek ora ijo ora gelem. Nah itu namanya childhood. ya itu harus kita saling memahami bahwa kita punya hak dan kewajiban masing-masing, dan harus tidak memaksakan apa yang kita kehendaki. Dan pas yang dikatakan Jokowi bahwa tidak mau diatur-atur karena memang itu hak milik dia. Ijazah di UGM itu untuk mendapatkannya tidak semudah di kampus lain kali. Wong IP di UGM juga IPK itu sangat-sangat mahal. Makanya waktu ada persyaratan IPK jadi syarat PNS kan UGM juga bersuara. Harus dilalui juga melalui hidup di pedesaan, melalui KKN dan sebagainya, kan semacam itu. Jadi betul ya kata Epit ya, mestinya kita harus melihat dulu ke dalam sebelum bicara. Nah, bagi dokter Tifa, ya mestinya kita menganamnesa dulu sebelum mendiagnosa pasiennya. Kita anamnesa dulu, tanya-tanya dulu, mungkin ke Manggandhawana Bakti, tanya ini, bener enggak Jokowi kuliah dan sebagainya. Ya, saya lakukan semacam itu karena waktu pertama kali mencuat, saya tanyakan dan sudah clear. Jadi seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.